Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alicia Fauzia dengan nomor 518622144 dari kelas P2K Akuntansi semester 6 Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan membuat tugas yaitu tutorial pengolahan data primer menggunakan program statistik SPSS serta menjelaskan setiap langkahnya, kemudian menjelaskan pula hasil output yang dihasilkan dari proses pengolahan data tersebut. Jadi untuk kali ini tugas yang akan dibahas yaitu pengolahan data primer menggunakan program statistik SPSS. Nah, data primer tersebut kita akan uji kualitas data yaitu uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas yaitu dilakukan sebelum dilakukan penelitian untuk memastikan instrumen yang digunakan benar-benar dapat mengukur target penelitian. Instrumen yang dibahas adalah kuesioner. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Uji yang digunakan untuk mengukur apakah kuesioner yang kita punya dapat digunakan pada penelitian lainnya dengan karakteristik yang sama. Oke, jadi yang pertama kita praktekkan di SPSS yaitu uji validitas. Yang pertama, mempersiapkan data yang diolah, mengolah data menggunakan SPSS, bandingkan R, hitung dengan R tabel, kesimpulan atas validitas instrumen yang diuji. Jadi di sini saya sudah menyiapkan data primer sesuai dengan yang ada di buku panduan, di mana di sini terdapat 100 responden. Berikutnya ada 4 variabel X dan 1 variabel Y. Untuk indikator Y ada 8 dan 4 variabel X lainnya mempunyai indikator 8 juga. Jika sudah terbuka aplikasi SPSS-nya, kemudian kita tunggu. Kita akan mulai pilih file, import data, pilih Excel dan pilih data yang sudah disiapkan. Lalu kita tunggu. Jika sudah masuk, kemudian kita lihat variabel view-nya. Untuk bagian nomor kita clear saja. Lalu label kita hapus semua karena kita tidak menggunakannya. Setelah label dihapus, usahakan desimal itu 0 karena kita tidak menggunakan koma. Lalu values diisi dengan skala Likert. Kebetulan yang digunakan di skala Likert itu 1-5. Diisi dengan 1. Sangat tidak setuju dengan kode STS. Kedua, tidak setuju dengan kode TS. Ketiga, netral atau ragu-ragu dengan kode N. Keempat, setuju dengan kode S. Kelima, sangat setuju dengan kode ST. Selanjutnya, jika sudah, kita gunakan skala Likert tersebut terhadap indikator lainnya, terkecuali variabelnya. Kita copy ke semua indikator sampai yang terakhir. Setelah indikator values-nya sudah terisi semua sampai yang terakhir, kemudian label variabel kita isi dengan nama yang sama. Oh iya, kita nggak perlu ngubah measure-nya karena sudah terganti dengan sendirinya.
terus ini dia hasil data view kita. Kemudian kita masuk ke uji yang pertama, yaitu uji statistik deskriptif. Yang pertama, kita buka menu Analyze, kemudian Descriptive Statistik, kemudian Deskriptif. Lalu kita di sini masukkan yang totalnya saja. Ada 5 variabel. Kemudian dicek optionnya. Deskripsi optionnya itu harus ada mean, standard deviation, minimum, dan maksimum. Lalu display ordernya variable list. Kemudian continue. Ini dia hasilnya. Selanjutnya, yang kedua itu uji kualitas data. Pertama kita buka menu Analyze, selanjutnya pilih Correlate, selanjutnya pilih Bivariate. Terus kita masukkan per variabel saja ya teman-teman. Lalu kita pindahkan ke variabel. Lalu ini dia hasil jadi. Lalu kita lakukan hal yang sama terhadap variabel lainnya. Step by step ya teman-teman. Nah, bisa dikatakan valid jika R hitung harus lebih besar dari R tabel. Rumusnya DF sama dengan N dikurang 2. N adalah jumlah data. Jumlah data kita adalah 100 responden. Jadi kita kurangi 2 yaitu 98 dengan hasil 0,1966. Lalu kita uji dua arah karena kita menguji signifikan atau tidak. Baru data kita bisa dikatakan valid. Yang kedua kita akan praktekkan yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas menggunakan pertanyaan yang valid, mengolah data menggunakan SPSS, bandingkan R hitung dengan R tabel, kesimpulan atas reliabilitas instrumen yang diuji. Selanjutnya kita ke uji yang kedua yaitu uji reliabilitas. Pilih menu Analyze, Cal, terus Reliability. Cukup dimasukkan indikatornya saja ya. Terus
Kita cek statistik, pilih item, scale if item delete, lalu continue, oke, dan hasilnya jadi. Lalu kita lakukan hal yang sama pada indikator variabel yang lainnya. Sekian penjelasan video tutorial pengolahan data primer menggunakan program statistik SPSS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.